Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum nonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa video-video terbaru. Oh ya, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang FR ya, atau Field Report, tentang penyuluh pertanian. Nah, ini adalah contoh FR yang saya dapat dari IIG ya. Yakni ada yang pertama, adopsi pertanian atau tahap penumbuhan perhatian, penumbuhan minat, menilai, mencoba, menerapkan. Lalu ada angka kredit sesuai Permen PAN RB nomor 2 tahun 2008. Jadi ini yang dipakai peraturan yang lama ya, bukan yang terbaru yang 35 tahun 2020. Lalu ada contoh kasus metode penyuluhan dari pengulangan. Lalu definisi pemberdayaan, definisi penyuluh pertanian swadaya, falsafah penyuluh pertanian, fungsi kelompok KTNA, kepanjangan AUTP atau asuransi usaha tani padi, kepanjangan bekerja atau bedah kemiskinan rakyat sejahtera, kepanjangan DUPAK atau daftar usulan penilaian angka kredit, kepanjangan JARWO atau jajar legowo, dan yang terakhir kepanjangan RTKK atau rencana definitif kebutuhan kelompok. Oke, ini untuk yang slide kedua. Ini ada media penyuluhan. Ini tercetak, audio, objek fisik, visual, audiovisual. Lalu kepanjangan STTPP atau surat tanda tamat pendidikan penyuluhan. Lalu menurut PPP STMP BUMP adalah, lalu metode kreativitas dan inovasi, yakni temu bicara, temu lapang, temu karya, temu usaha, temu teknis. Lalu ada nama lain dari flip chart atau peta singkap. Lalu penunjang tugas penyuluh pertanian. Lalu ada penyebab antraks, ada program pertanian masuk sekolah atau PMS. Lalu ada proses penyusunan program penyuluh pertanian. Ada rembuk utama, sistem kerja alat khususi, spesifikasi pupuk SP36, urutan penyuluh pertanian ahli. Yang terakhir UU nomor 16 tahun 2016. Oke, kita akan coba bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk yang pertama tentang adopsi pertanian, yakni tahap penumbuhan perhatian, penumbuhan minat, menilai, mencoba, menerapkan. Nah, ini adalah tahapan dari adopsi inovasi ya, sesuai Permentan nomor 52 tahun 2008 tentang metode penyuluhan pertanian. Nah, teman-teman bisa pelajari sendiri ya, difahami, dihafal. Oke, kita bahas ya tahapan adopsi inovasi. Adopsi inovasi pada diri pelaku utama dan atau pelaku usaha berlangsung melalui serangkaian pengalaman mental psikologis secara bertahap sebagai berikut. Ini yang pertama, tahap penumbuhan perhatian, di mana pelaku utama dan atau pelaku usaha sekedar mengetahui adanya gagasan atau ide atau praktek baru untuk pertama kalinya. Lalu yang kedua, tahap penumbuhan minat, di mana pelaku utama dan atau pelaku usaha ingin mengetahui lebih banyak perihal baru tadi dan berusaha mencari informasi lebih lanjut. Lalu yang ketiga, tahap menilai, di mana pelaku utama dan atau pelaku usaha mampu membuat perbandingan. Yang keempat, tahap mencoba, di mana pelaku utama dan atau pelaku usaha mencoba gagasan baru atau praktek baru. Nah, yang terakhir, kelima, tahap menerapkan, di mana pelaku utama dan atau pelaku usaha meyakini gagasan atau praktek baru itu dan menetapkan sepenuhnya secara berkelanjutan di dalam usaha taninya. Oke, ini adalah penjelasan dari tahapan adopsi inovasi ya, menurut Permentan nomor 52 tahun 2008. Nah, ini termasuk peraturan yang sangat penting ya, karena banyak sekali materi di dalamnya yang perlu teman-teman pahami, teman-teman hafalin. Oke, lanjut ya. Untuk poin kedua,
angka kredit sesuai Permenpan RB nomor 2 tahun 2008. Nah, ini adalah ringkasannya ya. Untuk jabatan penyuluh pertanian ada terampil dan ada ahli. Untuk jenjang jabatan pelaksana pemula itu termasuk golongan ruang 2A, angka kreditnya adalah 25. Untuk tunjangan jabatan dan batas usia pensiun ini juga boleh dipelajari juga ya. Oke, untuk yang kedua, jabatan penyuluh pertanian terampil pelaksana itu masuk golongan ruang 2B, C, dan D ya. Untuk angka kreditnya 2B itu 40, 2C 60, 2D 80. Untuk jabatan penyuluh pertanian terampil pelaksana lanjutan itu ada 3A dan 3B. Angka kreditnya 3A 100, 3B 150. Untuk penyuluh pertanian terampil penyelia yakni golongan ruang 3C dan 3D. Untuk golongan 3C angka kreditnya 200, sedangkan 3D 300. Oke, lanjut ya. Untuk penyuluh pertanian ahli itu juga ada 4 golongan ya, 4 jenjang. Ada penyuluh pertanian ahli pertama, penyuluh pertanian ahli muda, penyuluh pertanian ahli madya, dan penyuluh pertanian ahli utama. Oke, untuk golongannya, untuk yang penyuluh pertanian ahli pertama itu masuk golongan ruang 3A dan 3B ya. Untuk angka kreditnya 3A 100, 3B 150. Untuk penyuluh pertanian ahli muda itu masuk golongan ruang 3C dan 3D. Untuk angka kreditnya 3C 200 dan 3D 300. Untuk penyuluh pertanian ahli madya itu masuk golongan ruang 4A, B, C ya. Untuk angka kreditnya 4A 400, 4B 550, 4C 700. Nah, untuk penyuluh pertanian ahli utama itu masuk golongan ruang 4D dan 4E. Untuk angka kreditnya 4D 850 dan 4A 1050. Nah, untuk pengangkatan dalam jabatan ini ya, syaratnya itu berijazah sederhananya SMK bidang pertanian untuk penyuluh pertanian tingkat terampil ya. Lalu pangkat sederhananya itu adalah pengatur muda atau golongan ruang 2A tadi ya. Untuk syarat pengangkatan penyuluh pertanian tingkat ahli itu berijazah paling rendah S1 atau D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3A. Oke, seperti itu ya teman-teman, bisa dipelajari lagi lebih dalam di Permenpan nomor 2 tahun 2008. Jadi lampirannya ada juga ya tentang angka kreditnya, rinciannya itu seperti apa. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk contoh kasus metode penyuluhan dari pengulangan berdasarkan Permentan nomor 52 tahun 2008 tentang metode penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian dapat menggunakan satu atau lebih metode penyuluhan. Apabila lebih dari satu metode penyuluhan yang terpilih, maka pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai berikut, yakni A. Pengulangan, B. Berurutan, dan C. Kombinasi. Untuk contoh pengulangan itu misalnya kursus tani 1 diulangi dengan yang kursus tani 2 dan seterusnya dengan materi yang berlanjut. Untuk berurutan itu contohnya kursus tani diikuti karya wisata, perlombaan, dan lain-lain. Untuk C. Kombinasi itu contohnya pada waktu demonstrasi usaha tani sekaligus dilaksanakan lomba antar peserta dan publikasi hasil. Nah, seperti itu ya teman-teman, contohnya di Permentan nomor 52 tahun 2008. Oke, sudah paham ya? Lanjut. Untuk definisi pemberdayaan. Nah, definisi pemberdayaan ini saya
ambil dari UU nomor 19 tahun 2013 ya, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk definisi penyuluh pertanian swadaya, itu ada di Permentan nomor 61 tahun 2008 tentang pedoman pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta. Nah, penyuluh pertanian swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Itu adalah pengertian dari swadaya ya teman-teman. Jadi di sini intinya adalah mau dan mampu untuk menjadi penyuluh. Untuk pengertian penyuluh pertanian swadaya ini juga sama ya di permentan yang lain. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke, lanjut ya. Untuk falsafah penyuluh pertanian. Nah, falsafah itu adalah pandangan yang akan dan harus diterapkan. Falsafah penyuluhan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat membantu dirinya meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Falsafah penyuluh juga berbicara pada pentingnya pengembangan individu dalam menumbuhkan masyarakat dan bangsa. Falsafah penyuluhan berakar pada falsafah negara Pancasila, terutama pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika pelaku utama dan pelaku usaha diminta bekerja keras meningkatkan produksinya, seluruh warga negara Indonesia harus mau mengangkat harkat mereka demi kemanusiaan dan keadilan sosial yang berdasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai prinsip demokrasi, serta demi tercapainya persatuan bangsa. Sumber Margono Slamet tahun 1989. Falsafah penyuluhan juga berlandaskan pada falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang membawa konsekuensi pada satu perubahan administrasi penyuluhan dari yang bersifat relatif sentralisme menjadi fasilitatif partisipatif. Dan yang kedua, pentingnya kemauan penyuluh memahami budaya lokal yang seringkali mewarnai local agriculture practice. Oke. Selanjutnya masih tentang falsafah penyuluh pertanian ya. Yakni yang pertama, penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat. Jadi bekerja bersama ya, bukan bekerja untuk. Lalu yang kedua, penyuluh tidak selalu dibatasi oleh peraturan dari pusat yang kaku dan sentralistik. Yang ketiga, penyuluh selain memberikan ilmunya kepada pelaku utama dan pelaku usaha agribisnis, ia harus mau belajar untuk mengembangkan dirinya. Belajar yang rasional. Penyuluh menganggap rasional adalah petunjuk pusat. Yang keempat, penyuluhan harus mampu mendorong terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar memiliki kemampuan berswakarsa, swadaya, dan swakalola bagi terselenggaranya kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan masyarakat sasarannya. Oke, seperti itu ya. Lalu ini ada lagi ya tentang falsafah penyuluh pertanian menurut Ernst Miner 1962. Itu dapat dirumuskan. Yang pertama, penyuluhan adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat. Yang kedua, sasaran penyuluhan adalah segenap warga masyarakat, yakni pria, wanita, dan anak-anaknya, untuk menjawab kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga, penyuluhan mengajar masyarakat tentang apa yang diinginkannya dan bagaimana cara mencapai keinginan-keinginan itu. Yang keempat, penyuluhan bertujuan membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri. Yang kelima, penyuluhan adalah belajar sambil bekerja dan percaya tentang apa yang dilihatnya. Atau biasanya istilahnya itu seeing is believing ya.
Oke, untuk yang keenam, penyuluhan adalah pengembangan individu, pimpinan mereka, dan pengembangan dunianya secara keseluruhan. Yang ketujuh, penyuluhan adalah bentuk kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Yang kedelapan, penyuluhan adalah pekerjaan yang diselaraskan dengan budaya masyarakatnya. Yang kesembilan, penyuluhan adalah prinsip hidup dengan saling berhubungan, saling menghormati, dan saling mempercayai antara satu sama lainnya. Yang kesepuluh, penyuluhan merupakan kegiatan dua arah, ya, jadi timbal balik. Untuk 11, penyuluhan merupakan proses pendidikan yang berkelanjutan. Nah, ini adalah falsafah penyuluhan pertanian menurut Ernst Mayr, ya teman-teman. Oke, sudah paham ya. Lanjut untuk fungsi kelompok KTNA. KTNA itu adalah kepanjangan dari kontak tani nelayan andalan, ya teman-teman. Oke, langsung saja. Fungsi kelompok KTNA adalah sebagai wadah musyawarah petani nelayan dan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pertanian. Sesuai dengan fungsi tersebut, kelompok KTNK diarahkan untuk mampu berperan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan para anggotanya dalam melaksanakan kegiatan kelompok KTNA, yaitu melaksanakan kerjasama petani nelayan, menyampaikan aspirasi petani nelayan kepada pemerintah, memperoleh kebijakan pemerintah, dan menyiapkan atau menemukan kader-kader kontak tani nelayan andalan. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk selanjutnya itu adalah kepanjangan dari AUTP, Pekerja, Tupak, Carwoko, dan RTKK. Oke, sudah jelas ya. Untuk AUTP itu singkatannya Asuransi Usaha Tani Padi. Untuk pekerja itu singkatannya Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera. Untuk Tupak itu Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit. Untuk Jarwo itu adalah singkatan dari Jajar Legowo, ya. Dan yang terakhir RTKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani. Oke, diingat-ingat ya teman-teman. Lanjut. Ini untuk saat yang kedua tadi ya. Kita akan bahas satu-satu juga. Untuk yang pertama, media penyuluhan, tercetak audio, objek fisik, visual, audiovisual. Nah, itu menurut Hamalik tahun 2001, media pendidikan dikelompokkan atas 5 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok bahan cetakan atau bacaan seperti buku, komik, koran, majalah, buletin, folder, periodical, pamflet. Bahan-bahan ini mengutamakan kegiatan membaca dan penggunaan simbol-simbol, kata, dan visual. Yang kedua, kelompok alat-alat audio visual. Yang terdiri atas media tanpa proyeksi, contohnya papan tulis, papan tempel, papan flanel, bagan, diagram, grafik, poster, kartun, komik, dan gambar. Untuk B, media 3 dimensi, itu contohnya model, benda asli, contoh benda tiruan, diorama, boneka, topeng, flipchart, peta, global, pameran, museum. Untuk C, kelompok yang menggunakan teknik seperti slide, film strip, film rekaman, radio, televisi, laboratorium elektronik, dan komputer. Yang ketiga, kelompok yang berasal dari sumber-sumber masyarakat berupa objek-objek peninggalan sejarah, dokumentasi, bahan-bahan masalah tentang mata pencaharian, industri, politik, perdagangan, dan lain-lain. Media ini digunakan dengan metode karya wisata, survei, magang, dan lain-lain. Yang keempat, kelompok kumpulan benda-benda atau material collection adalah berupa benda-benda dan barang-barang yang dibawa oleh sasaran untuk dipelajari seperti potongan kaca, potongan sendok, daun, benih, bibit, pupuk, bahan kimia, dan lain-lain. Yang kelima, kelompok contoh-contoh kelakuan, yaitu mencakup semua contoh kelakuan yang dipertunjukkan oleh seseorang pada waktu melakukan kegiatan belajar mengajar, misalnya gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan badan, mimik, dan lain-lain. Oke, seperti itu ya teman-teman. Lanjut untuk kepanjangan STTPP.
yaitu berdasarkan Permentan Nomor 35 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Nah, STTP itu adalah kepanjangan dari Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. Ya, ingat-ingat ya teman-teman. Di bidang pertanian itu adalah surat tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh penyuluh pertanian setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional. Oke, jadi STTP itu surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Ya, ingat ya teman-teman, jangan sampai terbalik kayak surat tamat tanda atau pelatihan dulu atau pendidikan dulu. Yang benar adalah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk maksud dari difusi inovasi. Nah, Rogers mendefinisikan difusi inovasi sebagai proses sosial yang mengkomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang secara subjektif. Makna inovasi dengan demikian perlahan-lahan dikembangkan melalui sebuah proses konstruksi sosial. Teori difusi inovasi pada esensinya menjelaskan bagaimana sebuah gagasan dan ide baru dikomunikasikan pada sebuah kultur atau kebudayaan. Teori ini berfokus pada bagaimana sebuah gagasan atau ide baru dapat dan dimungkinkan diadopsi oleh suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Nah, tujuan utama dari difusi inovasi yaitu diadopsinya suatu inovasi, yakni gagasan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, baik oleh individu maupun kelompok sosial tertentu. Oke, gitu ya teman-teman. Lanjut, untuk menurut BPP SMP, BUMP adalah BUMP adalah fasilitasi penguatan Kapoktan menjadi KIP atau kelembagaan ekonomi petani ya, berbasis Poktan atau Kapoktan yang berbadan hukum untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam bentuk koperasi atau badan usaha milik petani atau disingkat BUMP. Nah, ini tentang BUMP juga ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 ya, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Pasal 80 Ayat 1, badan usaha milik petani dibentuk oleh, dari, dan untuk petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani. Ayat kedua, badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pasal 3, badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani. Untuk pasal 81, badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 paling sedikit bertugas, yakni A. menyusun kelayakan usaha, B. mengembangkan kemitraan usaha, dan C. meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Oke, seperti itu ya teman-teman. Lanjut, untuk metode kreativitas dan inovasi, contohnya temu wicara, temu lapang, temu karya, temu usaha. Berdasarkan Permentan Nomor 52 Tahun 2008 tentang metode penyuluhan pertanian. Nah, di sini dijelaskan jenis metode penyuluhan pertanian berdasarkan tujuan. Yang pertama, pengembangan kreativitas dan inovasi, antara lain ini ada A. Temu wicara. Itu artinya dialog antar pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat pemerintah membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan pertanian. Untuk B. Temu lapang atau field day, yakni pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh pertanian dan atau peneliti atau ahli pertanian di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan usaha tani dan atau mempelajari teknologi yang sudah diterapkan. Untuk C. Temu karya, itu adalah pertemuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk tukar-menukar informasi, pengalaman, dan gagasan dalam kegiatan usaha tani. Untuk D. Temu usaha,
Itu adalah pertemuan antar pelaku utama dengan pelaku usaha atau pengusaha di bidang agribisnis dan atau agroindustri. Akan terjadi tukar menukar informasi berupa peluang usaha, pemodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil, dengan harapan akan terjadi kontrak kerja sama. Nah, ini adalah penjelasannya teman-teman, bisa cek sendiri nanti di Permentan nomor 52 tahun 2008. Banyak sekali jenis metodenya ya, ada yang untuk kepemimpinan dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Untuk nama lain dari flipchart atau peta singkap. Nah, berdasarkan Permentan nomor 35 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Flipchart atau peta singkap itu adalah lembaran-lembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang disusun secara berurutan. Bagian atasnya disatukan dengan spiral sehingga mudah disingkap. Nah, itu ya pengertiannya ya teman-teman. Lanjut. Penunjang tugas penyuluh pertanian. Ini berdasarkan Permenpan nomor 2 tahun 2008 tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Penunjang tugas penyuluh pertanian itu ada yang pertama, peran serta dalam seminar atau lokakarya atau konferensi. B. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh pertanian. C. Keanggotaan dalam Dewan Redaksi Penerbitan di bidang pertanian. D. Perolehan penghargaan atau tanda jasa. E. Pengajaran atau pelatihan pada pendidikan dan pelatihan. F. Keanggotaan dalam organisasi profesi. Dan yang terakhir G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. Oke, sudah paham ya teman-teman. Lanjut. Untuk penyebab antraks, itu adalah bakteri Bacillus anthracis yang menjadi penyebab penyakit antraks. Dapat bertahan hidup puluhan tahun di tanah. Bakteri antraks bisa membentuk spora yang tahan terhadap kondisi atau lingkungan panas serta bahan kimia atau desinfektan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Lanjut. Pertanian masuk sekolah atau PMS. Ini salah satu program pemerintah juga ya. Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Bapak Syahrul Yassin Limpo sejak tahun 2019 tengah mempersiapkan regenerasi petani dan meningkatkan minat kaum milenial terhadap dunia pertanian melalui program Pertanian Masuk Sekolah atau PMS. PMS merupakan langkah fundamental untuk memastikan bahwa sektor pertanian merupakan bidang yang menjanjikan sebagai sebuah profesi sekaligus langkah awal untuk regenerasi petani. Berdasarkan Agung Hendriadi, yakni Kepala Badan Ketahanan Pangan atau BKP Kementerian Pertanian atau Kementan ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Proses penyusunan program penyuluhan pertanian. Nah, berdasarkan Permentan nomor 47 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan program penyuluhan pertanian. Penyusunan program penyuluhan pertanian memperhatikan unsur, tahapan, dan proses penyusunan program sebagai berikut. Jadi yang pertama untuk unsur, itu merupakan substansi program penyuluhan pertanian. Nah, terdiri dari keadaan, tujuan, permasalahan, dan rencana kegiatan yang dirumuskan pada saat penyusunan program penyuluhan pertanian. Untuk yang kedua, tahapan penyusunan program dilakukan sesuai dengan skema sebagai berikut nanti di slide selanjutnya ya teman-teman. Untuk nomor 3, proses penyusunan program penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian mulai dari rembuk tani desa, mimbar sarjana kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi sampai nasional melalui proses sebagai berikut. Ini juga ada di slide selanjutnya ya. Oke, ini untuk yang pertama gambar skema tahapan penyusunan program.
Yang pertama, perumusan keadaan. Lalu yang kedua, penetapan tujuan. Ketiga, penetapan masalah. Keempat, penetapan rencana kegiatan. Dan yang kelima, pengesahan program. Itu adalah tahapan-tahapannya ya. Oke, lanjut. Ini adalah alur proses penyusunan program nasional ya. Saya ambil contoh di nasional. Jadi yang pertama, hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi program pusat. Itu nanti selanjutnya dilakukan mimbar sarasehan atau rakor pusat. Lalu diadakan musrenbang nasional. Lalu musrenbang dan pusat itu dilaksanakan pada April sampai Mei ya. Lalu hasil musrenbang tan itu nanti digunakan untuk penyusunan program per provinsi, dan nanti selanjutnya jadikan penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Hasil akhirnya dari program penyuluhan pertaniannya teman-teman itu adalah RKTPP. Oke, sudah paham ya teman-teman. Teman-teman bisa belajar sendiri di Permentan nomor 47 tahun 2016 ya. Oke, lanjut tentang rembuk utama. Berdasarkan Permentan nomor 52 tahun 2008 tentang metode penyuluhan pertanian, rembuk utama itu adalah pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi, pelaku utama dan pelaku usaha untuk menilai atau mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan nasional atau provinsi atau kabupaten atau kota periode yang akan datang. Itu adalah pengertian dari rembuk utama ya. Nanti teman-teman juga bisa pelajari rembuk-rembuk yang lain di Permentan nomor 52 tahun 2008 ini. Oke, lanjut untuk sistem kerja laku susi. Nah, ini berdasarkan Permentan nomor 67 tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. Laku susi merupakan sistem kerja penyuluhan pertanian untuk mewujudkan petani yang profesional, andal, berkemampuan manajerial dan kewirausahaan melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi pertanian, teknologi informasi dan komunikasi, dan kebutuhan pelatihan bagi petani dan penyuluh pertanian. Supervisi pendampingan penyuluh kepada petani dilakukan oleh pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan atau penyuluh urusan supervisi atau supervisor. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nanti lebih jelasnya bisa belajar sendiri di Permentan nomor 67 tahun 2016 ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk spesifikasi pupuk SP36, ini ada kadar P2O5 total minimal 36%, kadar P2O5 larut asam sitrat minimal 34%, kadar P2O5 larut dalam air minimal 30%, kadar air maksimal 5%, kadar asam bebas sebagai H3PO4 maksimal 6%, lalu berbentuk butiran atau granul ya, dan warnanya abu-abu. Itu adalah spesifikasi pupuk SP36. Oke, lanjut ya teman-teman. Lalu ini ada urutan penyuluh pertanian ahli. Nah, berdasarkan Permenpan nomor 2 tahun 2008 tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Oke, ini adalah urutannya ya teman-teman. Pertama ada penyuluh pertanian pertama, lalu ada penyuluh pertanian muda, lalu ada penyuluh pertanian madya, dan yang terakhir penyuluh pertanian utama. Nah, ini adalah urutannya dari yang jenjang terendah sampai yang tertinggi ya. Jadi urutannya itu pertama, muda, madya, utama. Itu ya cara ingatnya. Pertama, muda, madya, utama. Oke, seperti itu ya teman-teman. Lanjut untuk Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Nah, ini adalah contoh undang-undangnya ya. Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Teman-teman bisa pelajari sendiri karena banyak sekali materinya di sana.
Oke, sudah paham ya teman-teman? Sekian video dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.